Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Sudah makan Baik, siang? Ya. Sudah semangat ya untuk mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Kita lanjutkan ya, saya share dulu materinya. Hari ini kita masuk di mata kuliah perkuliahan pertemuan kedua ya. Materi kita hari ini berkaitan dengan konsep dasar perpajakan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan pajak? Tahu Bu, Nah, pajak iuran. Iuran. Pajak ialah pungutan iuran. Pungutan atau iuran. Yang lain bisa nambahkan? Okay. Terputus Bu, kurang jelas suaranya. Baik. Baiklah. Jadi untuk mata kuliah perpajakan ini topik kita konsep dasar perpajakan. Jadi di sini sebelumnya capaian pembelajaran yang mau kita capai yaitu nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi pajak ya. Jadi baik itu menurut para ahli maupun undang-undang. Kemudian apalagi capaian yang lainnya itu mahasiswa mampu memahami fungsi dari pajak itu apa saja ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami dasar hukum pajak. Kemudian apalagi mahasiswa mampu memahami cara pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini ya. Nah, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu topik dari materi kita ini. Tadi di antara kalian sudah ada menjawab apa yang dimaksud dengan pajak ya. Ada yang bilang itu iuran, itu pungutan. Nah, kita lihat definisi pajak menurut para ahli apa saja ya. Yang umum itu menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitra ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan apa? Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ini menurut Prof, para ahli. Kemudian menurut Prof lain juga Dr. Adriani ya dan Anderson gitu ya. Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada siapa? Kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara. Ini pendapat para ahli ya. Jadi umumnya merupakan pembayaran iuran gitu kan, kepada negara yang sifatnya dipaksakan. Lalu bagaimana kalau menurut definisi undang-undang ya? Undang-undang di pasal 1 nomor 28 tahun 2007 itu menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang ya, oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa ya, berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Jadi ini tadi sudah diuraikan beberapa definisi pajak tadi baik menurut para ahli maupun menurut undang-undang. Dari definisi tadi kita bisa simpulkan ya ciri-ciri dalam pengertian pajak tadi. Apa saja? Yang pertama ada iuran masyarakat kepada negara ya. Ada sesuatu yang kita bayarkan kepada negara. Kedua apalagi? Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi pungutan ini itu ada payung hukumnya, gitu ya. Undang-undang sebagai dasar pemungutan pajak ini. Ketiga, pemungutan pajak ini dapat dipaksakan. Artinya apa?
Artinya iuran ini mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban pembayaran iuran tersebut, gitu ya. Jadi kalau dia tidak dalam kategori yang diwajibkan ya tidak membayar. Tapi kalau dia dalam kategori yang diwajibkan harus dibayar, ya. Ciri keempat apa? Tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pajak yang kita bayarkan itu tidak secara langsung kita dapatkan manfaatnya, gitu ya. Beda kalau kita misalnya datang ke supermarket, datang ke kasir, menyerahkan sejumlah uang, ada manfaat yang kita dapatkan. Apa? Dalam bentuk barang, ya. Misalnya kita beli minuman, beli makanan, kita bayar. Nah, itu ada manfaat langsung yang kita dapatkan. Beda kalau kita bayar pajak, ya, tidak, manfaat tadi tidak langsung diberikan. Kemudian yang kelima, pajak tadi diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, ya. Pengeluaran pemerintah di sini apa saja, ya? Pengeluaran baik untuk belanja negara atau untuk pemeliharaan atau membayar gaji-gaji aparatur sipil negara. Nah, itu pajak tadi digunakan untuk itu semua. Itu ya. Ini definisi pajak. Kemudian bagaimana pajak jika ditinjau dari perspektif ekonomi dan hukum, ya. Kita lihat. Ditinjau dari perspektif ekonomi maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi ini terjadi peralihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, ya. Maksudnya bagaimana? Ada dua sisi yang berubah, gitu ya. Di sisi individu, ya, di sisi individu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kenapa berkurang? Karena kita membayarkan sesuatu yang kita miliki kepada negara, ya. Di sisi pemerintah bagaimana? Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik, ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kenapa bertambah? Karena ada pemasukan dari masyarakat tadi atas pajak yang dibayarkan, ya. Kalau dari perspektif hukum bagaimana, ya? Jadi menurut Sumitro ini dijelaskan bahwa ada perikatan yang timbul karena undang-undang, ya, yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, ya. Punya kekuatan untuk memaksa dan nanti digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi hampir sama, gitu ya. Jadi adanya undang-undang ini lebih memperjelas, gitu ya, akan kewajiban kita untuk membayar pajak kepada negara, ya. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak tadi ada 5, ya. Jadi yang pertama, fungsi penerimaan atau sumber keuangan negara, yang disingkat dengan budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur, ya, atau sering disebut dengan reguler. Ketiga, fungsi stabilitas. Keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan, dan kelima ada fungsi demokrasi. Kita lihat penjabaran dari masing-masing fungsi tadi seperti apa, ya. Pertama, sebagai fungsi penerimaan atau sumber keuangan negara, ya. Jadi di sini pajak itu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan apa? Untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pembangunan, ya. Jadi ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada pemeliharaan. Yang kedua sebagai fungsi mengatur, ya. Maksudnya mengatur di sini bagaimana? Jadi pajak tadi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang, baik itu bidang keuangan, ekonomi, politik, budaya, pertahanan atau keamanan, ya. Jadi misalnya
untuk perubahan tarif ya, memberikan pengecualian atau keringanan ya. Nah, contoh lebih konkretnya seperti ini. Jadi fungsi mengatur tadi itu ada dua sifat, positif dan negatif. Kita lihat yang sifat positifnya bagaimana. Sifat positif gitu ya. Di sini itu maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat tadi dipandang pemerintah itu memiliki sesuatu yang positif, itu akan didukung, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak gitu ya. Nah, misalnya apa saja? Diberikanlah pembebanan pajak gitu ya, keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru. Untuk apa diberikan keringanan pajak gitu ya? Nah, untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia gitu ya. Jadi kita berikan penarik gitu ya agar mereka mau menginvestasikan dananya lebih besar lagi ke Indonesia. Kemudian misalnya pemberian pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah ya. Kenapa perlu dilakukan ini ya? Ini untuk menumbuhkan hasrat para ilmuwan tadi dalam menerbitkan buku ya. Jadi digunanya untuk apa? Untuk pengembangan penelitian. Kemudian apalagi? Pemberian pengecualian pajak bagi pertunjukan kesenian tradisional ya. Untuk apa perlu diberikan pengecualian pajak ini gitu ya? Untuk agar apa? Agar kesenian tradisional tadi tetap ada gitu, tetap berjalan, tetap hidup gitu ya. Bisa berdampingan dengan kesenian lain. Kemudian itu tadi dilihat dari fungsi mengatur yang sifatnya positif. Ini dari yang bersifat negatif. Bagaimana? Nah, kalau negatif kebalikannya. Jadi jika dipandang kegiatan yang dilakukan masyarakat itu ke arah negatif, maka pemerintah di sini menghalangi gitu ya dengan memberikan hambatan-hambatan agar tidak dilakukan oleh masyarakat kegiatan tersebut. Nah, contohnya apa? Memberikan tarif yang tinggi atas produksi hasil barang-barang mewah ya. Jadi selain dikenakan PPN juga dikenakan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Nah, ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengurangi pola gaya hidup mewah dari masyarakatnya gitu ya. Oke. Kedua, pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri gitu ya. Untuk apa? Ya agar agar UKM yang ada di Indonesia ini tetap berjalan gitu ya. Kemudian apalagi? Pemberian hambatan terhadap barang-barang misalnya minuman keras gitu ya. Nah, agar apa? Agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, fungsi stabilitas ya. Jadi pemerintah di sini punya fungsi untuk memiliki dana untuk menjalankan kebijakan berhubungan dengan stabilitas harga ya, sehingga inflasi bisa dikendalikan gitu ya. Misalnya apa? Mengatur peredaran uang di masyarakat, menggunakan pajak yang efektif dan efisien ya. Kemudian keempat, fungsi redistribusi pendapatan ya. Fungsi redistribusi pendapatan di sini maksudnya apa? Bahwa pajak yang sudah dipungut oleh negara itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga bisa membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan pendapatan masyarakat gitu ya. Jadi itu tadi fungsi-fungsi dari redistribusi pendapatan. Yang kelima, fungsi demokrasi. Ini sebagai wujud sistem gotong royong gitu ya. Oke. Selanjutnya berkaitan dasar hukum. Dasar hukum pajak ini diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 23 ya. Nah, dasar hukum
ada dua, itu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material apa? Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenakan pajak. Seperti apa? Subjek pajak, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajaknya. Ini termuat di hukum pajak material. Hukum pajak formil ini memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak material tersebut, ya. Lalu umumnya di sini mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur dan sanksinya, ya. Jadi apa saja hak dan wajib pajak tadi? Prosedurnya bagaimana? Sanksinya apa, gitu ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan teori pemungutan pajak, ya, menurut R. Santoso Broto di Harjo. Ya, jadi ada pertama teori asuransi, kedua ada teori kepentingan, ketiga teori daya pikul, keempat teori asuransi, ya. Jadi pajak di sini disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti yang ada dalam asuransi, gitu ya. Jadi perlindungan di sini bagaimana? Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya, ya. Itu maksudnya di menurut teori asuransi. Kedua, teori kepentingan, gitu ya. Jadi beban pajak ini dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara, ya. Ketiga, teori daya pikul, ya. Jadi dasar pemungutan pajak itu terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Dalam bentuk apa? Bentuk pelindungan jiwa dan harta, ya. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh negara itu nanti dipikulkan kepada warga yang menikmatinya, gitu ya. Keempat, teori bakti, gitu ya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan dari warga negara tadi, ya. Jadi warga negara juga punya kewajiban membayar pajak, ya. Sebagai apa? Sebagai tanda bakti dia, gitu, kepada negara ini, gitu ya. Kelima, teori daya beli, ya. Wah, ini warga negara membayar berdasarkan kemampuan membelinya. Nah, dengan demikian membayar pajak juga berdasarkan kemampuan penghasilan yang diperolehnya, ya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan cara pemungutan pajak tadi, ya. Jadi cara pemungutan pajak itu ada stil-stil real nyata, ada stil-stil fiktif, dan stil-stil campuran. Kita lihat stil-stil real. Stil-stil real, gitu ya. Ini pengenaan pajak didasarkan pada objek, ya, yang nyata, penghasilan yang nyata. Jadi pemungutannya itu baru dilakukan pada akhir tahun, ya, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya apa? Pajak baru bisa dikenakan pada akhir periode, ya. Karena apa? Kita menunggu dulu waktunya. Kita ketahui dulu berapa penghasilan yang benar-benar diperoleh, baru bisa kita menghitung pajaknya, ya. Yang kedua, stil fiktif, ya. Besarnya pajak yang dipungut itu berdasarkan pajak yang terutang, ya. Jadi pemungutannya dapat dilakukan pada awal tahun, ya. Kelebihannya apa? Pajak dapat dibayar selama setahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak tadi itu dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya, karena berdasarkan pajak terutang yang tahun lalu, ya. Kalau campuran bagaimana? Nah, campuran ini gabungan dari real tadi dan fiktif, ya. Jadi di awal tahun dihitung besarnya pajak berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak tadi disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi disesuaikan apakah dia lebih bayar atau kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti wajib membayar kembali, ya. Oke.
Itu cara pemungutan pajak. Nah, selanjutnya penggolongan pajak, ya. Penggolongan pajak kita bisa bagi, ya, pertama menurut sifatnya. Ya. Kalau menurut sifatnya, pajak ini bisa dibagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif bagaimana? Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya. Ya, subjek ini di sini wajib pajak maksudnya gitu ya. Yang kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contohnya apa? Contoh misalnya pajak penghasilan. Kategorinya siapa wajib pajaknya? Nah, kemudian apa penghasilannya? Berapa penghasilannya? Nah, ini dia masuk kategori pajak subjektif. Pajak objektif bagaimana? Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, objeknya tadi ya. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan nanti saya berikan sesi untuk bertanya. Oke, yang kedua, pajak menurut pembebanannya ya. Ada dua. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Pajak langsung bagaimana? Pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan pajak ini nanti langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak, tidak dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya pajak penghasilan. Jadi misalnya saya bekerja di sebuah instansi, saya memperoleh penghasilan setiap bulan. Atas penghasilan yang saya terima ini, pemerintah akan memungut pajak atas penghasilan saya setiap bulannya, ya. Itu pajak langsung kepada orangnya, kepada objeknya, subjeknya, ya. Kedua, pajak tidak langsung, ya. Pajak ini pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya apa? PPN, PPNBM, dia materai, gitu ya. Oke. Ketiga, penggolongan pajak ketiga menurut kewenangannya. Ada dua, ya. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat, ya. Wewenang pemungutannya itu oleh pemerintah pusat, ya. Jadi ada di pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan APBN dan PPH. Contohnya misalnya Pak PPH dan PPN dan PPNBM, dia materai, gitu ya. Oke. Pajak daerah, gitu ya. Pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah, ya. Misalnya apa? Provinsi maupun kabupaten, gitu ya. Hasilnya nanti digunakan untuk apa? Untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contohnya apa? Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, yang ini di bawah wewenang pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian sistem pemungutan pajak, ya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ini ada dua, ya. Ada official assessment system, ada self assessment system. Official assessment system maksudnya bagaimana? Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Pemerintah istilahnya itu Fiskus, ya. Untuk apa? Untuk menentukan. Dalam hal ini menentukan itu menghitung dan menetapkan sendiri, gitu ya. Besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, ya. Jadi sistem ini di ciri-ciri di sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada Fiskus, pada pemerintah. Nah, wajib pajak di sini sifatnya apa? Pasif, hanya menunggu, ya. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus tadi. Nah, jadi kita sebagai wajib pajak hanya menunggu kapan datang surat ketetapan pajak tadi datang, berapa yang harus kita bayar, baru kita bayarkan, ya. Ini sistem pemungutan pajak yang official assessment system. Kalau sistem self assessment system itu bagaimana? Kebalikannya, ya. Nah, di sini sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang
kepercayaan, tanggung jawab kepada siapa? Kepada wajib pajaknya sendiri. Ya, untuk apa? Untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi tanggung jawab itu ada pada wajib pajaknya sendiri. Wajib pajak di sini dituntut untuk aktif, gitu ya. Kita yang menghitung sendiri, kita yang melaporkan, kita yang membayar, melapor SPT-nya, nah kita yang aktif, gitu ya. Ciri-cirinya itu tadi ya, wewenangnya ada pada wajib pajak itu sendiri. Nah, wajib pajak bersifat aktif ya, dari menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang terutang. Fiskus di sini tidak ikut campur ya, hanya mengawasi. Jadi setelah surat pemberitahuan tadi masuk, dicek sudah betul apa tidak. Kalau sudah betul, nanti akan dikeluarkan tanda terima gitu ya. Kalau belum betul, nanti disuruh memperbaikinya lagi gitu ya. Jadi itu bentuk pengawasan mereka gitu ya. Oh ini kurang bayar, pajak yang dibayarkan masih kurang. Silakan Bapak Ibu membayar kembali. Nah itu contohnya seperti itu ya. Oke, ini ya menghitung dan memperhitungkan. Ya. Apa bedanya? Menghitung pajak penghasilan. Menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak. Ya, dengan apa? Dengan cara mengalihkan tarif pajak tadi dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi di pembahasan lebih lanjut kita akan bahas bagaimana cara menghitung pajak. Ada tarifnya, ada cara menghitungnya, gitu ya. Memperhitungkan bagaimana? Mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan. Sering istilahnya dikenal dengan kredit pajak, gitu ya. Yang sudah kita bayar, nah, kita kurangi yang sudah dengan yang kita hitung ini. Apa hasilnya? Kurang pajak, kurang bayar, lebih bayar, gitu ya. Oke. Nah, ini istilahnya ya, ada kurang bayar, lebih bayar, nihil. Ini istilah-istilah dalam perpajakan tadi. Nah, manfaat dari uang pajak tadi apa? Ya. Pertama sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Kemudian pajak merupakan alat untuk pemerataan. Ketiga, pajak sebagai alat untuk mendorong investasi. Ya. Oke. Alat pemerataan ya. Jadi dengan pajak ini gitu ya bisa membangun sarana untuk fasilitas umum. Bisa perhubungan, pendidikan, transportasi, kesehatan, ketahanan dan keamanan ya. Jadi kembali kepada masyarakat yang nantinya akan menikmati. Nah, untuk mendorong investasi juga ya. Nah, ini di fungsi pajak budget tadi ya. Jadi kalau misalnya ada dana, maka pengeluaran rutin tadi untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihannya nanti bisa dipakai sebagai tabungan pemerintah. Itu materi kita hari ini yang bisa saya jelaskan. Di Ananda sekalian, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan bertanya untuk menambah pemahaman Ananda sekalian. Silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke. Bertanya, siapa aja orang yang harus membayar pajak, Bu? Oke, siap. Ini pertanyaan dari siapa ini tadi? Juliani ya. Oke. Ya, Bu. Siapa saja orang yang harus membayar pajak? Ya. Ya, oke. Siapa saja? Jadi kalau menurut undang-undang itu terbagi dua. Ya, ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan yang wajib membayar pajak. Wajib orang pribadi punya ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Kalau penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Nanti kita akan bahas itu di pajak penghasilan PPh pasal 21. Oke, ya. Sebesarnya 4.500.000. Kalau penghasilannya lebih dari 4.500.000, maka dia wajib untuk membayar pajak, ya. Paham, Juliani? Paham, Bu. Oke.
Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, Nidayanti, silakan. Iya. Misalnya gini, kita sudah bayar pajak nih. Lalu apa sih yang akan kita seperti itu? Manfaat apa yang kita dapatkan kalau sudah bayar pajak, gitu ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, manfaatnya memang tidak secara langsung kita dapatkan, tapi akan kita terima nanti dalam bentuk fasilitas umum. Misalnya apa? Jalan raya yang kita gunakan, ya, transportasi umum, rumah sakit, gitu ya, sekolah, gitu ya. Itu fasilitas-fasilitas umum, rumah ibadah, yang nantinya bisa kita nikmati. Kemudian apalagi ada juga untuk pertahanan dan keamanan, misalnya apa, pemerintah perlu membangun aparatur bangunan, ya, kantor-kantor negara, gitu, kantor-kantor pemerintahan, senjata, gitu ya, dan juga membayar gaji-gaji ASN-nya. Ya, saya kira waktunya sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sekalian atas partisipasinya di pertemuan kedua ini. Saya minta nanti semangatnya untuk belajar yang lagi di pertemuan yang selanjutnya. Ya, saya akhiri sampai di sini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.